Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Sebelum saya mulai, seperti biasa, saya mohon tolong di like, di komen, di subscribe terutama, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan yang sudah melakukan, teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga menginspirasi dan channel saya semakin berkembang dan dapat memotivasi kalian semua. Oke, di video kali ini saya ingin mengupas tentang kenapa penderita seperti kita GERD dan anxiety itu selalu merasa-rasa, ya kan, selalu merasa-rasa dan apa tadi saya lupa ya, selalu sering merasa-rasa dan gelisah. Nah itu, sering merasa-rasa dan selalu gelisah. Nah itu kalau saya pribadi dulu kilas balik lah ya, apapun yang saya rasakan memang kalau baru proses penyembuhan atau baru terkena itu kan sensasinya berbagai macam, dari kepala sampai ujung kaki, dan kita belum tahu ini penyakit apa. Nah itu, apapun yang kita rasakan itu selalu kita rasakan dengan rasa yang lebih, ya kan, nggak berpikir seperti orang normal, oh ini cuma biasa aja, tapi kita itu sangat sensitif, ya kan, pola pikir kita itu sangat sensitif. Apapun yang kita rasakan, ya kan, dari kepala sampai ujung kaki itu kita selalu kayaknya over. Misalnya kayak di kepala, misalnya kalau yang berambut itu kan rambut rontok, terus kalau gatel di kepala, dari mata blur, ya kan, hidung berdenging, telinga berdenging, hidung tersumbat, sariawan, leher mengganjal, tulang daerah belikat sakit, pegel nggak hilang-hilang berbulan-bulan, sendi-sendi sakit, belum nyeri dada, banyak sekali pokoknya itu. Dan kita, apapun yang datang itu sensasi dan gejala itu selalu dirasakan dengan berlebih. Nah itu jadinya kita selalu merasa-rasa, sekali lagi selalu merasa-rasa. Kayak kemarin ada kawan di kolom komentar menanyakan, Bang, kepalanya jerawatan kalau nggak salah. Kepalanya jerawatan juga nggak? Gatel. Itu ditanyakan juga. Nah itu saya juga senyum, dalam arti senyum kalau sudah kalian merasa lebih baik, kalian pasti akan bisa tersenyum, ya kan? Lucu juga gitu pertanyaannya, tapi ya nggak apa-apa, saya juga dulu seperti itu. Dalam arti kenapa kita selalu merasa-rasa, ya karena sensasi dan gejala yang sangat banyak itu, ya kan? Dan kita belum tahu cara menanggulanginya. Dan di pikiran kita yang GERD anxiety itu, yaitu karena kita agak terganggu pikiran kita, ya kan, agak terganggu kecemasan kita yang agak berlebih. Makanya apapun yang kita rasa itu pasti kayaknya apapun yang kita rasa, sekali lagi, itu pasti membuat kita terganggu. Nah itu dari segala sensasi dan gejala itu, ya itulah yang kita buat merasa-rasa. Dan cara menanggulanginya bagi saya ya udah, buat GERD anxiety itu ya terutama pola pikirnya, ya kan. Apalagi kalau kalian sudah mengecek ke dokter, ya kan, sudah mengecek ke dokter, hasilnya bagus, ya sudah. Misalnya dokter udah bilang asam lambung, GERD, biarpun mereka tidak tahu, dalam arti apa sih yang dirasakan dengan anxiety itu, mungkin dokter yang tidak tahu, ya kan, hanya penderita aja lah yang tahu rasanya, ya kan. Nah itu ya udah, kita tenangkan aja pikiran kita. Apapun yang ada sensasi dan gejala, kalau dari pemeriksaan medis sudah dinyatakan normal, baik, ya sudah, itu hanya sensasi dan gejala. Terutama pola pikirnya, oh ya udah, ini sensasinya, oh di sini agak sakit, ya udahlah. Dulu di sini saya sampai 3 bulan lebih itu kan, saya kontrol pain aja, lama-lama hilang juga, seperti itu. Terus bagian kepala ya, kalau saya nggak ada rambutnya, ya kan, gatel itu, ya udah garuk aja dikit-dikit, ya kan, digaruk-garuk aja, udah nyantai aja.
Di sini kalau di layar mengganjal ya udah saya kasih kayak minyak kayu putih atau botol air hangat saya taruh di belakang ini. Kalau belikat ya udah di counter pen, pinggang di counter pen, sendi-sendi ya kalau yang sakit saya counter pen. Seperti itu. Jadinya pola pikirnya aja yang dibenarkan. Sekali lagi banyak yang sudah sembuh, sekali lagi banyak yang sudah sembuh, sekali lagi banyak yang sudah sembuh. Saya ulang itu. Jadi jangan takut, ya kan? Jangan takut dengan segala sensasi dan gejala itu. Selama kita jaga 3P-nya, memang nggak 1 bulan, 2 bulan kita jaga 3P-nya terus langsung sembuh. Ya kita bukan seperti itu kawan. GERD dan anxiety itu perlu proses dan dilatih, terutama anxiety-nya pikiran kita dilatih setiap hari. Nah, itu kalau bagi saya, kenapa kita selalu merasa-rasa ya karena sensasi dan gejala yang kita rasakan di tubuh kita dari kepala sampai kaki itu dan kita belum tahu menanggulanginya. Tapi kalau sudah, ya sudah kita merasa lebih tenang, terutama pikirannya dari hasil medis baik ya sudah. Ya kan, berjalannya waktu kita akan lebih baik dan itu saya kasih keyakinan lah buat kalian. Saya juga dulu sama seperti kalian, sama sekali persis apa yang Anda rasakan, hampir mungkin ya 99,9% sama. Saya bisa move on, ya kalian pasti bisa juga, ya kan? Begitu. Nah, kalau yang sering gelisah, nah itu gelisah ya itu emang udah GERD dan anxiety itu sifatnya selalu gelisah, ya kan, gelisah terutama karena pikiran kita yang kecemasannya agak berlebih itu, kecemasan yang agak berlebih. Jadi kita selalu gelisah, misalnya kurang tidur, terus nanti takut kambuh, terus misalnya ada pekerjaan yang sudah menunggu yang bagi kita tuh perlu pemikiran lebih, jadi terlalu dipikirkan, ya kan, jadi gelisah. Terus misalnya ketakutan yang sensasi dan gejala yang sudah kita rasakan akan datang lagi. Misalnya kalau kita salah makan, kurang tidur, ya kan, terus mengelola stres kita tidak bisa. Nah itu kita takut kalau kambuh dan buat kita gelisah. Nah itu, terutama kalau kita pernah udah sembuh. Dulu kan kita sering kena panic attack, itu yang paling parah lah ya kan. Kayak yang GERD anxiety itu hanya penderita anxiety yang tahulah rasanya panic attack itu, yang seperti mau mati itu, ya itu yang bikin kalau saya emang gelisah, ya kan. Bangun tidur aja kayaknya udah, kalau dulu aduh gimana ya seperti itu. Kadang aduh ya Allah, kadang lucu juga ya kan. Bangun tidur bukan mikirin yang lain, pikiran kita udah penyakit aja, nggak ada yang lain, penyakit aja yang dipikirin, ya kan, bener kan? Sensasi yang nggak hilang-hilang, pikiran tambah stres, ya kan? Nah itu membuat kita selalu gelisah, dan itu ya emang normal aja lah. Kalau bagi saya pas sekarang saya berpikir normal, dalam arti ya itu normal lah. Nah kita tinggal mengelola kegelisahan itu ya, contohnya dengan kalau bagi yang muslim mendengarkan murotal, ayat suci Al-Quran, mau tidur kita mendengarkan, ya kan? Bangun tidur kita bersyukur, ya kan, kita masih beri napas, masih sehat, biarpun belum sempurna, ya kan, selalu berdoa, ya kan, begitu. Terus ya sudah, kita rilekan pikiran kita, kegelisahan kita, tenangkan, olah napas, ya kan, terus tetap dijaga 3P-nya, ya kan, terus kita bersosialisasi, ya kan. Nah gelisah itu juga karena kita nggak mau mencoba keluar. Salah satunya juga seperti itu. Kalau baru terkena itu, kita pernah mungkin mencoba dan sensasi gejalanya itu kan parah. Nah itu kita kalau yang lebih kuat, maksudnya mentalnya mau mencoba terus, ya dicoba aja. Kalau bagi saya memang itu kunci ya. Kalau buat yang GERD anxiety itu kunci kita mencoba keluar. Memang kalau baru pertama-tama rasanya ya luar biasa. Tapi saya yakinkan kalian tidak akan terjadi apa-apa, ya kan? Tidak akan terjadi apa yang Anda pikirkan, seperti itu. Gelisah itu ya, misalnya takut di keramaian, misalnya, aduh kemarin udah coba, nggak nyaman, nggak mau nyoba lagi. Jadi sebelum berangkat udah gelisah duluan, ya kan?
Seperti itu. Jadi gelisah itu ya dari pola pikir kita, ya kan? Kita tenangkan lah ya. Pokoknya pola pikir. Sekali lagi pola pikir kita tenangkan, dalam arti kita tidak apa-apa. Kalau kita keluar juga apapun sensasi dan gejala, ya kita tidak ada apa-apa. Dalam arti nggak akan terjadi apa yang kita pikirkan, seperti jatuh, mau pingsan, apalagi mau mati, nggak akan terjadi, kawan. Dan saya sudah merasakan, ya kan, sudah bisa merasakan lebih dari kawan-kawan dan bisa move on sekarang, ya kan. Ya kalian pasti bisa lah seperti itu. Jadi merasa-rasa dan selalu gelisah itu ya kuncinya dari pola pikir kita, ya kan, dari pola pikir kita. Terus kita sugesti terus pola pikir kita dengan pikiran yang positif. Kita tidak apa-apa. Sembari kita tetap dijaga 3P-nya, berlatih keluar, ya kan, berlatih keluar, apapun sensasi dan gejalanya ya kita sesuaikan. Kalau kita nggak mampu ya kita duduk dulu, misalnya jalan ya kita duduk. Terus kita kurang nyaman ya sudah kita bisa pulang terlebih dahulu, tapi kita latih setiap hari. Ya kan, merasa-rasa sensasi dan gejala itu lama-lama kalau kita latih dan berpikir normal, insya Allah akan hilang, ya kan, kegelisahan itu, merasa-rasa itu yang sensasi dan gejala itu kita akan hilang. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi sekali lagi pola pikir kita yang kita benarkan, tetap dijaga 3P-nya itu. Nah itu untuk melawan rasa gelisah dan selalu merasa rasa itu. Apapun yang kita rasakan, insya Allah dengan tetap dijaga 3P-nya, melatih diri keluar, juga pola pikir kita yang baik, insya Allah kita akan lebih baik. Saya yakin itu, karena saya sudah melakukannya. Yang rasanya luar biasa, lama-lama netral. Lama-lama netral dan kita ya normal lagi, seperti itu. Alhamdulillah, kalau saya sangat bersyukurlah, ya Allah. Nah itu kawan, yang saya rasakan, yang saya bisa share. Jadi untuk merasa-rasa dan gelisah itu, ya udahlah kita pelankan, tenangkan pikiran kita, sembari kita jaga 3P-nya sekali lagi, dan melatih keluar. Melatih keluar kalau kita memang baik-baik saja. Pelan tapi pasti kalian akan merasa lebih baik, menemui kesembuhan, sehat kembali, hidup normal, penuh kebahagiaan. Oke? Selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa, kalian pasti sembuh, sehat kembali. Tetap semangat, optimis, ya kan? Udah banyak kawan-kawan kita yang sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.